sambil menunggu Pak Pengawas. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Gimana teman-teman, sudah siap atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat dimanapun berada. Salam olahraga. Salam. Salam. Jaya. Yang kami hormati Bapak Pengawas Kecamatan Tambak Sari, Bapak Dr. Andes Mas atau MPD. Yang kami hormati Bapak K3S Kecamatan Tambak Sari, Bapak Marsim SPD. Yang kami hormati Bapak Ketua PE Tambak Sari, Bapak Widodo Pranasto MPD, rekan-rekan PJOK Tambak Sari, rekan-rekan Kota Surabaya, dan juga Bapak Ibu dimanapun berada. Kalau tadi dari link pendaftaran ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Donggala, dan bahkan ini Nusantara ya, hampir di semua Indonesia ada. Alhamdulillah yang daftar di hari ini di PMM 289 Pak Mardianto. Alhamdulillah respon yang luar biasa dari rekan-rekan dimanapun berada. Alhamdulillah untuk kegiatan ini juga kerjasama dari KKBPE Tambak Sari dengan SM Bintang Sarana Informatika dan juga dari KKS Kecamatan Tambak Sari.
Baik, Bapak Ibu, untuk susunan kegiatan hari ini adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Susunan kegiatan webinar praktek baik pembelajaran PJOK berbasis permainan kecil, modifikasi, dan tradisional. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Bapak K3S, Pak Wasim atau yang mewakili, sambutan dari Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Dr. Andes Madianto MPD, yang kelima yaitu doa dari Bapak Widohari Prasnanto MPD, kemudian pemaparan oleh narasumber kita, Bapak Hari Santoso MPD, sesi tanya jawab, kemudian refleksi dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun kesepakatan bersama yang akan kita laksanakan yaitu Bapak Ibu diharapkan untuk mematikan mikrofon, nanti ketika tanya jawab silakan nanti bisa resen terlebih dahulu, kemudian bisa bertanya atau memberikan pendapat. Kemudian kami harapkan Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya dari awal sampai akhir. Kemudian Bapak Ibu bisa menghargai untuk waktu bersama. Kegiatan ini dilaksanakan insya Allah sampai jam 15 atau jam 3. Kemudian jika ada gangguan teknis itu wajar ya Bapak Ibu ya. Tapi harapkan bisa kembali join kembali. Kemudian raise hand jika bertanya ataupun bisa nanti menulis jawaban di diskusi kolom chat. Kemudian Bapak Ibu diharapkan juga bisa menyalakan kamera. Ini adalah kesepakatan bersama. Kemudian Bapak Ibu nanti untuk link presensi akan ditampilkan di kolom chat ataupun di grup WA maupun di grup Telegram yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan juga screenshot bukti daripada keikutan dari kegiatan ini. Bapak Ibu, mari kita masuk untuk kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan. Lionel Messi menggiring bola sambil berlari. Selamat datang di PE Kecamatan Tambak Sari. Asik. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Untuk sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari pengawas Bapak K3S kita, Bapak Khairul Mansuri. Kepada Bapak Khairul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Pengawas Kecamatan Tambak-Sari, Bapak Madianto. Yang saya hormati seluruh peserta webinar atau Zoom kegiatan Kombel PJOK Kecamatan Tambak-Sari. Pertama-tama mari bersama kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang hari ini kita semuanya bisa mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi guru olahraga. Salawat salam nantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kerabat dan kita semuanya umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kegiatan ini sangat bermanfaat, perlu kita pupuk dan kita lestarikan bersama ya. Jadi nanti dengan kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk saling menggali ilmu, saling sharing, saling bertukar pikiran tentang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang kurikulum yang terbaru kita, yaitu kurikulum Merdeka ini. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Khairul selaku K3S Kecamatan Tambak-Sari atas motivasi saran yang sangat membangun bagi perkembangan daripada komunitas Kombel kami. Untuk berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas Kecamatan Tambak-Sari ke Bapak Dr. Andes Madianto, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak K3S atau yang mewakili atau pengurus K3S yang kami hormati, yang terhormat tim Kombel Tambak-Sari Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah baik negeri swasta yang telah memberikan rekom dan supportnya untuk kegiatan Kombel, yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan yang sangat kami hormati yaitu saudara-saudara kita dari non jauh sana, ada yang dari Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan yang kami hormati, dan juga peserta dari Kota Surabaya atau khususnya dari Kecamatan Tambak-Sari yang kami hormati, dan kami ucapkan sekaligus terima kasih atas peran sertanya untuk melaksanakan kegiatan yaitu komunitas belajar Education Tambak-Sari Kota Surabaya. Dan tentunya patut kami bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga pada tanggal 23 Februari 2024 ini, yaitu tim Kombel PJOK telah bisa melaksanakan Kombel belajar yang diunggah di BBM Plafon Merdeka. Dan kami juga merasa bersyukur bahwa tim olahraga
atau guru-guru olahraga bisa melaksanakan, yaitu melaksanakan komunitas belajar yang diunggah di pelapon Merdeka Mengajar ini luar biasa. Dan lengkaplah bahwa Kecamatan Tambak Sari bahwa secara guru umum sudah melaksanakan kombel dan guru bidang studi juga sudah melaksanakan. Nah, ini tentunya yang sangat membanggakan kami selaku pengawas pembina yang ada di Kecamatan Tambak Sari, yang dengan tema berbagi praktek baik pembelajaran PJOK berbasis permainan kecil dan dimodifikasi tradisional. Ini kami juga sudah menyampaikan kepada semua kepala sekolah. Mari ikut memeriahkan dan ikut mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kiranya longgar. Silakan ikut berbagi dan ikut meriahkan, yaitu kombel ya yang ada di Kecamatan Tambak Sari ini. Dan mudah-mudahan nantinya juga tidak hanya berhenti di sini. Kami sangat berharap dari tim ini harus tetap berkembang dan tetap beredukasi mengikuti situasi yang ada di perkembangan Kemendikbudristek ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada peserta, yang mana peserta ini juga ikut peduli untuk partisipasi dalam meriahkan tentunya yang dilaksanakan oleh tim PJOK Kota Surabaya ini, Tambak Sari Kota Surabaya ini. Tentunya ini adalah merupakan perdana. Dan tentunya mungkin ada kekurangan, ya. Tentunya kita sadari bersama, karena di dalam medsos atau dunia maya itu tidak hanya tentang masalah yaitu intelektual, tetapi juga ditunjang oleh internet dan lain sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan kepada tim ya, yang telah berhasil melaksanakan, yaitu dengan tema berbagi praktek baik pembelajaran PJOK berbasis permainan kecil, modifikasi, dan tradisional. Kata-kata yang tradisional itu kadang-kadang mengingatkan kita. Ya. Kalau yang tradisional ini tidak dikembangkan, siapa lagi yang mengembangkan, yaitu permainan-permainan tradisional. Katakanlah opak sodor, ya Pak ya, terus obat benteng. Nah itu kan semua engkle dan lain sebagainya. Itu adalah permainan-permainan tradisional. Dan itu kalau tidak kita uri-uri, siapa yang uri-uri kalau tidak anak bangsa kita sendiri. Tuh. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat ya kepada tim yang telah berhasil melaksanakan kegiatan ini. Maka untuk itu mari kita salam dengan yel-yel ya. Tolong nanti kita bersama-sama. Air beriak, perahu berlaju, bukan berlayar ya. Kita Indonesia maju. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Air beriak, berlaju. Kita bergerak, Indonesia. Oke, cakep. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk kegiatan kombel Special Education Guru PJOK Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, kita
nyatakan untuk dibuka bersama. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Mardianto MPD selaku Bapak Pengawas Kecamatan Mbak Sari yang telah memberikan pesan-pesan, apresiasi, dan juga semangat buat kita semuanya. Baik, menginjak acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wido Hari Prasnanto MPD. Kepada Bapak Wido, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada kita semuanya yang pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat hidayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Pengawas Tambak Sari, Bapak Mardianto MPD. Yang saya hormati Bapak K3S yang diwakili oleh Bapak Khairil MPD. Yang terhormat Bapak Hari Santoso MPD selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Muji Harsono selaku mediator webinar. Marilah kita semuanya menundukkan kepala sejenak agar acara webinar pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dalam acara webinar yang bertema berbagi praktek baik pembelajaran PJOK berbasis permainan kecil, modifikasi, dan tradisional. Terima kasih atas berkah dan rahmat-Mu ya Allah yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami memohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan, agar acara webinar ini menjadi berkah bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir dalam acara Zoom webinar ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami berharap agar acara webinar ini sukses dan bermakna. Buatlah suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan berikan pemahaman yang mendalam kepada peserta. Semoga setiap sesi menjadi wadah bagi pertumbuhan dan inspirasi, sehingga kami semua mendapatkan pengetahuan yang berharga. Ya Allah yang Maha Penyatu, kami memohon kebersamaan dan keterhubungan dalam acara ini. Bantu kami saling mendukung dan berbagi pengetahuan untuk menciptakan ikatan yang kuat di antara peserta. Bukalah pintu hati kami untuk menerima dan memberi sehingga acara webinar ini menjadi momen yang penuh kebaikan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami memulai acara webinar ini dengan doa dan harapan. Terima kasih atas kehadiran-Mu ya Allah di antara kami, dan semoga acara ini menjadi ladang keberkahan dan inspirasi. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, katanya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wido Prasnanto MPD yang sudah memimpin doa pada hari ini. Baik, berikutnya yaitu acara yang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu pemaparan dari narasumber kita, Bapak Hari Santoso MPD. Beliau ini adalah fasilitator
guru penggerak angkatan 2 dan juga guru pamong ini di salah satu universitas di Surabaya yang hari ini akan memaparkan terkait praktek baik yang sudah dilakukan. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Hari. Mohon izin Pak Hari, ini Ya. Bu Anopa itu ngangkat tangan sejak tadi, tolong itu di tanggapi apa maksudnya? Bu Anopa. Kelihatannya kesalahan Salam pencet. teknis. Iya, Oh, Pak iya, Agus. Allah. Oke. Ya udah, oke. Terima kasih, Monggo, Pak. lanjut. Selanjutnya Ya. Pak Hari, dipersilakan. Silakan, Hari. Oke, mohon izin Bapak Pengawas, Pak Muji, Iya. terima kasih atas waktu yang disampaikan. Saya akan berbagi layar dulu, Bapak Ibu, terkait materi yang akan saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bertatap muka di virtual untuk mengikuti satu kegiatan webinar praktik baik pembelajaran PJOK berbasis permainan kecil dan tradisional. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, kepada Pak Muji yang sudah memberikan waktu. Kemudian hari ini kita akan mengikuti kegiatan webinar yang kebetulan sudah bergabung. Terima kasih juga teman-teman guru PJOK dari beberapa wilayah. Ada yang dari luar Surabaya dan ada yang dari beberapa luar di Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu, mengawali presentasi saya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ada sebuah pantun dari saya, beli tape di kota Bondowoso, Bapak Ibu. Tapenya dimakan rasanya manis. Perkenalkan, saya Hari Santoso, Bapak Ibu. Salam kenal untuk semuanya. Mantap. Baik, Bapak Ibu, saya guru PJOK dari SDN Pacar Kembang 1 Surabaya di Kecamatan Tambak Sari. Saya kebetulan aktif di wakil ketuanya KKK PJOK Kota Surabaya. Tadi sudah disampaikan ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan, baik itu di guru pamong ataupun di guru penggerak dan di pengajar praktik. Dan yang terakhir, saya menjadi fasilitator program pengembangan keprofesian guru PJOK yang sampai saat ini masih bergulir untuk seleksi fasilitator berikutnya. Dan tadi sudah disampaikan beberapa kesepakatan oleh Pak Muji selaku moderator. Terima kasih. Saya awali dari topik yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Berbagi praktik baik. Jadi praktik baik ini sudah saya laksanakan terkait pelaksanaan pembelajaran PJOK berbasis permainan kecil, permainan modifikasi, dan tradisional. Saya yakin Bapak Ibu pernah menerapkan pembelajaran PJOK yang menggunakan permainan-permainan kecil, permainan sederhana, permainan interaktif, atau permainan modifikasi, dan permainan tradisional. Tentu perbedaan nanti yang akan saya bagikan praktik ini, bahwa metodologi yang saya lakukan, praktik ini saya lakukan menggunakan alur STAR. Ada situasi yang memang benar-benar terjadi di saat pembelajaran PJOK yang kita hadapi, kemudian ada sebuah tantangan dari situasi tersebut. Saya sebagai guru PJOK, bagaimana mengatasi atau mencarikan alternatif solusi dari situasi permasalahan tersebut. Kemudian ada langkah-langkah strategis, ada aksi yang saya lakukan, bagaimana tantangan itu akhirnya saya atasi dengan beberapa langkah-langkah strategis, alternatif solusi yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, alur yang saya lakukan, saya mencoba melakukan refleksi, Bapak Ibu. Bagaimana dampak hasil, bagaimana hasil dan dampaknya terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di layar nampak ada beberapa pertanyaan pemantik dari saya untuk mengawali, sehingga Bapak Ibu nanti bisa
interaktif di tampilan yang pertama ini ada situasi-situasi yang memang sering terjadi kita jumpai. Kalau menurut Bapak Ibu diamati dari sebuah gambar di situasi ini, menurut Bapak Ibu dari situasi ini apa yang dipahami oleh Bapak Ibu? Apa yang nampak dalam situasi pembelajaran PJOK seperti pada gambar? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab, bisa pakai satu kata atau bisa pakai dua kata, boleh ditulis di chat atau Bapak Ibu bisa silakan raise hand. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin mendapatkan interaksi dari materi ini. Kalau dilihat dari gambar ini, apa yang Ibu pahami situasi permasalahan yang seperti ini? Ada yang angkat tangan? Ada yang ingin berlangsung bersuara? Satu kata atau dua kata? Silakan Bapak Ibu. Saya tunggu. Kalau dilihat dari situasi gambar yang nampak, kira-kira menurut Bapak Ibu yang tercermin dari gambar itu ada situasi permasalahan apa Bapak Ibu? Belum ada yang resen? Sudah muncul Pak? Tadi share ulang lagi Pak. Oke. Nah, oke, sudah proses. Ya, Pak. Situasi permasalahan dalam pembelajaran PJOK yang tadi nampak dapat disimpulkan bahwa anak-anak motivasi belajarnya rendah Bapak Ibu. Sering kita menjumpai seperti itu. Pasti kita sering menjumpai beberapa anak motivasi belajarnya rendah. Kemudian ada sebagian anak yang malas bergerak atau mager biasanya. Kemudian anak kurang tertarik pada aktivitas latihan yang didesain oleh guru PJOK-nya, kurang aktif, bahkan kurang antusias seperti itu. Atau hanya mau melakukan satu jenis pembelajaran atau satu jenis materi olahraga yang diinginkan saja. Pada waktu materi yang akan dilakukan bersama guru, dia tidak mau. Nah, Bapak Ibu sekalian, bandingkan dengan ini Bapak Ibu. Jika dibandingkan dengan ini, menurut Bapak Ibu, bagaimana situasi yang nampak? Kalau kita melihat dari gambaran foto atau video yang nampak di sini, jika dibandingkan dengan gambar yang satu, bagaimana peserta didik dalam situasi pembelajaran yang seperti ini? Silakan Bapak Ibu berpartisipasi untuk menjawab satu atau dua kata saja. Ada yang mau berbagi jawaban, Bapak Ibu? Halo? Semangat Bapak Ibu, semangat? Semangat. Ya, ada yang mau berbagi silakan. Oh, malu-malu sekali. Siapa Pak Muji ini? Ada dua Pak, monggo Bu Julin Syahrini bisa. Bu Julin, silakan. Monggo Bu Julin. Atau Pak Edi, Muhammad Edi, ini ada Nggih, dua. Bapak. Monggo. Nggih, Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, Bu. anak-anak kelihatan begitu antusias, semangat dan apa ya? Membara gitu, ceria. Itu kalau dibandingkan dengan yang pertama ya Bu ya. Iya, yang pertama apa ya? Kayak enggak semangat gitu loh, Yu. Jadi, Makasih Pak Ari. nggih, Kata nggih. nawan. Ya, Nggih, terima kasih. Memang sering kali Bapak Ibu, sering kali Bapak Ibu kita menghadapi situasi-situasi yang nampak di gambar yang pertama, di pemantik yang pertama, dan jika dibandingkan dengan situasi yang kedua, bagaimana anak-anak itu nyaman melakukan aktivitas gerak, nyaman melakukan aktivitas belajar gerak, kemudian keterlibatan anak secara aktif di dalam pembelajaran PJOK itu sangat antusias. Artinya di situ ada happy fun, enjoy, kemudian anak-anak terlibat secara aktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk ke sebuah tantangan guru PJOK, mari kita sadari, mari kita pahami
apa yang menjadi tantangan guru PJOK ini, Bapak Ibu. Jadi saya mencoba menyampaikan bahwa kalau situasinya yang pertama, kemudian situasi yang kedua merupakan tantangannya guru PJOK mampu merancang pembelajaran PJOK yang gurunya mampu memfasilitasi belajar anak. Dia menikmati gerak dengan nyaman, situasi dalam pembelajarannya menyenangkan, anaknya terlibat secara aktif, serta tahu manfaat aktivitas yang dilakukan, baik itu permainan, baik itu gerak dasar, baik itu kebugaran, ataupun olahraga atau cabang olahraga yang dia lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin mendorong ke sini Bapak Ibu. Dari praktik baik yang saya lakukan ini, saya ingin menancapkan tantangan ini kepada guru-guru PJOK. Bahwa guru PJOK punya satu tantangan bagaimana guru PJOK ini memiliki kemampuan, keterampilan di dalam merancang, merencanakan. Besok Senin ana jadwal PJOK. Materi ini aktivitas latihan kebugaran. Submateri ini kekuatan otot misalkan. Saya harus memfasilitasi belajar anak menikmati aktivitas gerak tersebut. Saya harus bisa memfasilitasi anaknya itu besok nyaman. Saya harus bisa memfasilitasi besok pembelajaranku menyenangkan enggak ya? Menarik enggak ya? Anak-anak piye yo terlibat secara aktif. Anak-anak tahu manfaat dari aktivitas bersama gurunya itu. Jadi saya ambil referensi di dalam beberapa literatur. Di situ ada heavy fun, ada enjoy, yang di samping kanannya Bapak Ibu diamati di bawah gambar itu. Ada involving, bagaimana anak-anak bisa terlibat secara kerjasama. Dan yang terakhir ada engage Bapak Ibu. Engaging. Jadi anak-anak terlibat atau misalkan nanti Bapak Ibu bisa cari sebuah literatur student engaging. Nanti di situ akan mendapatkan keterangan bahwa bagaimana anak-anak itu antusias terlibat di dalam pembelajaran. Poin intinya Bapak Ibu di sini tantangan kita sebagai guru PJOK. Selanjutnya saya mengambil satu referensi yang bisa kita gunakan, walaupun banyak pendapat ahli yang bisa kita gunakan juga, bahwa tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik. Artinya guru PJOK itu mendorong dan mendukung proses belajarnya anak. Perjalanan di sini perjalanan belajar maksudnya. Dipandu secara pedagogis. Kita ini adalah guru yang mempunyai ilmu keterampilan mengajar Bapak Ibu. Kita ini guru PJOK yang punya profesional. Kita punya kompetensi pedagogik Bapak Ibu. Kita punya kompetensi profesional membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat aktivitas latihan kebugaran secara aktif. Aktivitas permainan, aktivitas dan olahraga. Intinya ada dua dari sini, tujuan utama PJOK menurut Lawson ini, ada pembelajaran dan ada engage. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita bawa ke sebuah kurikulum yang sekarang kita pakai. Di Indonesia sudah diterapkan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Sejalan dengan arah Merdeka Belajar Bapak Ibu, bahwa kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar itu mengharapkan kita, guru PJOK, ataupun guru yang lainnya, pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Yang saya catat di situ. Kurikulum Merdeka mengharapkan bahwa pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Kemudian ada engage, kemudian nyaman, kemudian menyenangkan. Ada kreatif, inovatif, dan reflektif. Jadi, kalau kita lihat
tadi tantangannya guru PJOK, kemudian kita geser ke tujuan utama PJOK yang coba saya paparkan, dan sekarang saya coba arahkan dengan jalan arahnya kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, maka sebenarnya tantangan itu tadi nyambung. Bahwa kita sebagai fasilitatornya anak-anak, kalau memang berpusat kepada peserta didik, Student Center Learning, Bapak Ibu, SCL, bukan Teacher Center Learning, tapi Student Center Learning. Kita sebagai guru memfasilitasi, yang menjadi pusat perhatian kita itu adalah peserta didiknya. Nanti ada proses-proses belajar yang anak-anak menemukan untuk memahami, mengkonstruksi pemahamannya terkait belajar PJOK bersama gurunya melalui aktivitas kegiatan belajar. Kemudian menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Pertanyaannya, so what? Bagaimana kalau tadi tantangannya guru PJOK seperti itu, tujuannya kemudian seiring dan sejalan dengan Merdeka Belajar, kita ini tertantang di sini, terus bagaimana Pak Hari? Mari kita diskusikan bersama-sama, tapi saya ingin Bapak Ibu mau berpendapat. Kalau tidak ada interaktif, maka kita kurang renyah Bapak Ibu. Jadi garing nanti. Aktivitas ini mari kita manfaatkan untuk sharing, untuk diskusi, untuk saling berbagi. Mari kita coba, ada 3 pertanyaan dari saya sebenarnya yang harus Bapak Ibu tanggapi. Pertanyaan yang pertama, mohon nanti rekan-rekan untuk antusias menjawabnya. Mari kita masuk ke dalam diri kita sebagai guru PJOK. Bagaimana kalau begitu, mari masuk ke dalam diri kita sebagai guru PJOK. Silakan menjawab hanya 1 kata atau 2 kata. Saya tidak ingin Bapak Ibu menjelaskan panjang lebar. Saya ingin partisipasi Anda itu berinteraksi, menjawab spontanitas, sepengetahuannya, dan seterusnya. Pertanyaan berikut ini. Sebenarnya saya sudah menyiapkan jambot dan sebagainya, tapi memanfaatkan waktu, saya ingin guru PJOK itu satset gitu. Lantang untuk bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama, apakah yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu? Apa yang menjadi potensi kita? Saya ingin mendapatkan satu reaksi jawaban dari teman-teman. Sebenarnya apa yang kita miliki? Potensi yang kita miliki itu loh apa? Biar kita nanti untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang anaknya terlibat itu apa sih? Yang Anda miliki sekarang ini apa? Yang kita miliki apa? Coba. Adakah? Keterampilan, Pak. Ada 1, keterampilan. Jawabnya singkat-singkat begitu. Nanti saya kumpulkan. Pak Pandi. Kemampuan Ada kompetensi. Kemampuan Katanya Pak Ferdi punya kemampuan, ada kompetensi, ada keterampilan. Lainnya lagi Pak. kreatif, Bapak. Ada kreativitas, ada inovasi, ada skill, sama. Lagi Pak, sedikit lagi. Knowledge. Ada knowledge, ada pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Oke Bapak Ibu, itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan potensi dari guru PJOK. Pasti guru PJOK besok Senin pelajaran PJOK materi ini, idenya, gagasannya, besok mau saya kasih apa anak-anak itu muncul. Ini pentingnya Bapak Ibu itu memiliki kemampuan mendesain. Masalah modul ajar, masalah perangkat, teman-teman sudah bisa mencari dimanapun, bahkan KKG kecamatan, bahkan KKG kota, semuanya memproduksi. Tapi kemampuan, keterampilan kita sebagai guru yang punya ilmu pedagogik, kita seharusnya punya kekuatan untuk mempunyai ide dan gagasan dan kreativitas dan inovasi juga. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu merespon dengan bagus. Pertanyaan yang kedua dari saya.
Apa yang perlu Anda tingkatkan? Kalau potensinya sudah tahu, kita ingat bahwa tantangan guru PJOK yang seperti itu tadi, bahwa kita harus mampu merancang pembelajaran yang menyebabkan anak menikmati belajar gerak, dan seterusnya. Dan sekarang pertanyaan masuk ke dalam diri kita, apa yang perlu Anda tingkatkan? Apa yang perlu kita tingkatkan, Bapak Ibu? Keterampilan siswa. Keterampilan siswanya ditingkatkan. Maksudnya gurunya apa siswanya ini, Pak? Kelihatannya. Ada gurunya juga, ada siswanya juga. Mas Fandi, silakan Mas Fandi. Alat dan fasilitas yang harus kita lengkapi. Ibu, diulang lagi, Bu. Alat dan fasilitas yang mendukung yang perlu pembelajaran. ditingkatkan adalah fasilitas sarananya PJOK. Oke, nanti kerjasama dengan bagian bendahara dan seterusnya ya. Kalau dilihat dari yang ditingkatkan lagi, menggali sumber daya yang ada di sekolah bisa. Apa yang perlu dimanfaatkan? Lagi Bu, yang dari diri kita coba. Lagi. Kompetensi Pak. Ya, kompetensinya kita ditingkatkan. Ada program pengembangan kompetensinya guru. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi kepribadian, sosial, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang perlu ditingkatkan. Keterampilan-keterampilan kita di dalam merancang pembelajaran PJOK yang kreatif dan menarik. Mohon maaf yang si mikrofonnya nyala. Bisa di oke, terima kasih Mas Uji. Nah, itulah yang harus ditingkatkan. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, setelah tahu potensinya, apa yang harus ditingkatkan? Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita merancang pembelajaran PJOK sehingga rancangan pembelajaran kita itu memfasilitasi belajar anak terlibat secara aktif. Satu kata kunci pasti sudah ditangkap oleh teman-teman. Kalau begitu bagaimana caranya? Menggali potensi awal siswa. Menggali potensi awal. Artinya ada penilaian asesmen diagnostik kayaknya ini yang dimaksudkan. Bagaimana cara kita guru merancang PJOK biar anak-anak itu terlibat? Oke, masuk juga anak-anaknya digali potensinya. Lanjut. Selain itu Bapak Ibu? Tanya jawab. Pak Ribut? Tanya jawab. Bisa reset Bapak Ibu, setelah itu baru. Oke. Lagi ayo. Ayo. Ini pertanyaan penting terakhir ini. Ya, ini ada Bu Sumarni Jack yang resen. Bu Sumarni, oke, Bu Sumarni. Ya Bapak, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua itu harus memodifikasi, Pak. Oh, menurut Bu Marni, bagaimana cara merancang pembelajaran PJOK? Kita harus menetapkan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Memodifikasi, Bapak. Gurunya, maksudnya Bu Marni harus bisa memodifikasi. Ini sudah mulai masuk nyerempet ke materi. Baik, Bapak Ibu, ada satu solusi yang saya ambilkan dari sebuah referensi namanya backward design. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti materi ini bersama saya pasti pernah. Jadi saya analogikakan begini Bapak Ibu. Ketika kita itu pergi ke Jakarta, atau nanti kita ibaratkan ketika kita itu mau mengajar, dan saya analogikan mau pergi ke Jakarta, apa sih sebenarnya yang kita pikirkan? Yang harus kita siapin itu apa saja misalnya? Kira-kira apa kalau dianalogikan seperti itu? Apa kalau mau pergi ke Jakarta, nyiapkan apa saja? Kendaraan, Pak. Transportasi, kendaraan. Sangune yo gak ya kira-kira? Ya. Oh ya, uang saku. Lagi apa? Niatnya, Pak. Apa, Pak? Apa, Bu? Niat. Oh, niat.
ini jawaban yang sangat unik. Ada niat, berarti ada tujuan. Nah, Bapak Ibu, ketika winging yang saya ambil, salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas, bahwa gurunya tadi suruh terampil ya Bu, desain ya. Begini ngerancang, dioret-oret, kira-kira besok itu saya mau desain apa ya pembelajaran, mulai dari kegiatan pemanasan, inti, dan penutup. Nah, sekarang salah satu alternatifnya backward design. Backward design mengarahkan kita bahwa di dalam mendesain PJOK itu menentukan tujuan pembelajaran. Jadi backward design itu artinya Bapak Ibu desain mundur. Goalnya malah justru yang didulukan. Tujuan utamanya dari pembelajaran materi yang besok kita ajarkan itu apa? Misalkan peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan aktivitas latihan kebugaran jasmani, gerakan kekuatan otot misalnya. Itu yang menjadi tujuan. Kemudian untuk menilai bahwa tujuan itu tercapai, maka gurunya juga harus menentukan penilaian yang saya gunakan itu yang seperti apa. Dan yang ketiga, jangan lupa yang biasanya dilakukan Bapak Ibu, menentukan berbagai aktivitas belajarnya. Kegiatan belajar saya besok kalau tujuannya seperti itu, penilaian yang saya lakukan seperti itu, besok saya setting seperti apa ya. Besok saya urut-urutkan materinya nanti mulai dari apa ya. Oke, Bapak Ibu, ini backward design. Kita lihat beberapa keterangan yang ada di backward design mulai menentukan tujuan pembelajaran kita itu ada kompetensinya, ada materinya yang terkait PJOK yang kita rumuskan, diturunkan dari sebuah CP, capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah di kurikulum Merdeka kan seperti itu. Kemudian penilaian yang mau kita siapin, nilai sikap, nanti fokus nilai sikap kita di apa. Kalau mau ambil 2 ya 2. Kalau ambil 1 dari profil pelajar Pancasila kita ambil 1. Kemudian teknik penilaian yang kita gunakan apakah observasi, apa unjuk kerja, apakah penilaian yang pengetahuan itu ada tes tulisnya. Itu yang harus kita siapkan termasuk instrumen atau rubriknya. Dan yang terakhir inilah yang saya lakukan Bapak Ibu, menentukan kegiatan pembelajaran. Apa yang mau kita dorong di kegiatan pendahuluan. Taruhlah PJOK ada pemanasan. Di pemanasan itu mau diapain murid-murid kalau pemanasan mulai statis, ada dinamis. Apakah kita mampu nanti mengkreativitas dan memodifikasi di situ? Ada kegiatan inti. Tentu di kegiatan inti ada variasi-variasi yang dimunculkan guru PJOK. Ada modifikasi permainan yang juga bisa digunakan. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana contoh backward design? Nah, praktik baik saya menggunakan backward design yang tadi kita mampu merancang pembelajaran PJOK berbasis permainan. Baik itu permainan kecil, permainan modifikasi, dan permainan tradisional. Saya memberikan contoh ini Bapak Ibu, tujuannya agar Bapak Ibu lebih mudah, sederhana memahami materi saya ini. Kita lihat dulu, ini misalkan materi tentang aktivitas latihan kebugaran, submaterinya misalkan ada aktivitas latihan kekuatan otot perut gitu aja. Materi simple, spesifik di situ misalkan. Lalu Bapak Ibu sudah menetapkan tujuannya. Bahwa tujuannya siswa mampu memahami dan mempraktikkan variasi aktivitas latihan kekuatan otot perut, gerakan sit up untuk kebugaran jasmani dengan benar misalkan. Apakah yang terbayang di benak Bapak Ibu itu, lah wong push up ki yo mek ngono kuwi. Iki engko sak menit ae mari. Mari pemanasan dikai push up, mari. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat yang kedua dari backward design tadi. Kita disuruh menentukan penilaiannya. Di penilaian ini tidak saya bahas secara panjang lebar karena nanti kemungkinan Kombel Physical Education nanti juga akan melakukan beberapa pelatihan Bapak Ibu. 32 JP
yang berbobot 8 poin ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan kupas termasuk asesmen di sini. Lanjut. Nah, disinilah mulai bekerja Bapak Ibu. Seorang guru PJOK, ide gagasan kreatifnya mulai masuk di pendahuluan. Bagaimana pemanasan statis menjadi pemanasan dinamis. Kalau Bapak Ibu masih melakukan pemanasan statis, yes oke. Tidak masalah. 1, 2, 3, mengolor-olor otot, peregangan dan sebagainya. Tapi karena saya mencoba mempraktekkan berbasis permainan, mulai di pemanasannya bersama guru PJOK yang kolaborasi di satuan sekolahnya, kita merancang pemanasannya. Tadi materinya aktivitas latihan perut, aktivitas sit up misalnya. Kita carikan satu permainan yang ada unsurnya ke materi. Kalau misalkan unsurnya sangat tipis, enggak masalah. Yang penting pemanasan itu ada menariknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini hanya contoh saja bahwa permainan estafet memindahkan benda dengan gerakan sit up itu nanti sudah menyambung ke gerakan sit up. Tentu Bapak Ibu akan mengkreasi permainan yang ada di pemanasan. Selanjutnya Bapak Ibu, di kegiatan inti ada 2 hal Bapak Ibu. Ada variasi dan ada modifikasi permainannya nanti. Atau penerapan permainan kecil dan nasionalnya. Tapi yang pertama, kegiatan-kegiatan belajar di situ harus ada variasi-variasi aktivitas latihan. Contoh, sudah mulai mau ke sit up nih. Variasi gerak sit up sambil tos berpasangan. Ringan. Ini sederhana Bapak Ibu. Saya mencoba membuat sederhana biar gampang dipahami. Oh, backward desainnya Pak Hari ternyata diterapkan mulai dari pemanasan. Lanjut di kegiatan inti, nanti dimunculkan variasi. Aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, aktivitas 4. Penerapan permainannya misalkan. Aktivitas kedua misalkan. Variasi gerak sit up menggapai benda yang dipegang teman. Inilah ide kreativitas dan inovasinya guru membuat cantolan-cantolan kegiatan yang di situ masih nyambung dengan sub materi yang dibahas. Dari kegiatan-kegiatan ini tujuannya itu menarik Bapak Ibu. Ruang lingkupnya PJOK dilakukan berpasangankah? Anggota tubuh yang digunakan adalah tangan atau kaki kah? Atau badan kah misalkan? Disinilah Bapak Ibu nanti bisa menerapkan variasinya Bapak Ibu. Di atas tadi pemanasan itu ada permainan kecilnya yang pemanasan dinamis. Kemudian masuk kegiatan inti ada variasi 1, variasi 2, variasi 3 misalkan. Variasi gerak sit up sambil bertukar benda misalkan. Ada videonya Bapak Ibu yang pernah kita lakukan pasti ada videonya. Nah, inilah contoh variasi-variasi yang terkait dengan materi yang bisa kita ciptakan melalui backward design. Dan yang terakhir baru kira-kira ide saya permainannya apa ya yang diinti. Maksud saya di situ Bapak Ibu. Permainan di pemanasan dinamis. Kemudian ada permainan juga di kegiatan inti. Oh, ada permainan sit up memindahkan bola dari kotak A ke kotak B. Anaknya posisi sit up. Duduk, kaki ditekuk. Kemudian mengambil bola. Kemudian memindahkan bola di belakangnya. Mengambil bola di depannya, mengambil bola. Nanti dilombakan dan sebagainya. Biar seru misalnya. Tidak disadari anak-anak antusias terlibat. Mohon maaf, koyok-koyok seakan-akan dihapusi sama guru PJOK-nya. Padahal bukan, ini pembelajaran. Sehingga anak-anak itu larut di dalam pembelajaran PJOK. Memang dibutuhkan pengelolaan kelas yang ekstra ya, agak ekstra ya Bapak Ibu. Untuk menjalankan sebuah desain seperti ini itu belum tentu mulus Bapak Ibu. Bisa sampai bayangkan begini kok disetting seperti ini. Ternyata diterapkan di lapangan ada beberapa. Tidak masalah. Itu bisa diulang lagi besoknya biar lebih menarik. Jadi itu Bapak Ibu intinya backward design yang saya tawarkan.
Kalau untuk di kegiatan penutup, biasakan pemanasan dengan hal-hal yang sifatnya relaksasi, yang sifatnya duduk selonjor, sambil ya mungkin bahkan yang paling sering siapa yang ngajari pemanasan sambil duduk mijeti pundaknya, kemudian pegang atau gerakan kakinya dada-dada pakai misalkan lututnya lurus, ujung kakinya kayak bergerak memanggil misalkan. Atau dada ke kanan ke kiri, atau kuis yang bisa dilakukan, pegang pundak misalkan, atau pegang gurunya memegang mata, tapi posisi-posisi pendinginan Bapak Ibu. Itulah beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran berbasis permainan dan modifikasi yang saya lakukan, dan memang dampak hasilnya sangat bagus Bapak Ibu. Yang saya refleksikan, bahwa kita harus menyadari bahwa pentingnya inisiatif. Bapak Ibu, kalau tidak punya inisiatif nggak jalan Bapak Ibu. Kalau sendirian nggak bisa, harus bekerja sama dengan guru yang ada di sekolahnya. Kalau sendiri Pak Ari, saya sendiri Pak Ari kelas 6, kelas 1 sampai kelas 1 sendiri. Ya, mungkin diskusi dengan bestinya Bapak Ibu. Jadi pentingnya inisiatif dan ide kreatif guru dalam merancang pembelajaran PJOK, baik itu variasinya ataupun modifikasinya. Kemudian saya menyadari bahwa efektivitas penerapan permainan kecil, modifikasi dan tradisional dalam pembelajaran PJOK itu sangat efektif Bapak Ibu. Sangat efektif. Kita secara pemikiran itu hidup. Besok itu bukan terbebani. Bukan juga wis sembarang, wis gak manut Pak Hari aku. Wis Pak Hari ben nglakoni dhewe. Bukan begitu. Kita saling berbagi coba, nanti akan muncul berbagai ide-ide kreatif permainan sederhana yang diciptakan oleh Bapak Ibu, yang dikreasikan oleh Bapak Ibu. Dan hasilnya Bapak Ibu, motivasi belajarnya anak meningkat. Pembelajarannya menjadi menyenangkan, anak-anak tertarik, anak-anak termotivasi, anak-anak lebih antusias. Sekali lagi memang pengelolaan kelasnya memang agak ekstra Bapak Ibu. Untuk menertibkan anak-anak mau memulai dan sebagainya. Tidak kita paksakan, kalau belum tenang jangan dipaksakan. Seperti itu. Kemudian mendorong kerjasama dan sportif. Dan yang terakhir adalah sangat efektif Bapak Ibu. Demikian tadi Bapak Ibu, sekilas materi dengan cepat saya sampaikan. Moga-moga dapat ditangkap Bapak Ibu bahwa tantangan guru PJOK, kita harus mampu memfasilitasi belajar anak, belajar gerak anak dengan nyaman. Anak-anak menikmati gerak yang dilakukan. Anak-anak menyenangkan, anak-anak happy fun, anak-anak juga engage di situ, terlibat secara baik, bekerja sama dengan baik bersama teman-temannya, melakukan aktivitas bersama gurunya. Nah, ini dikuatkan pemahaman ini, ada video yang bisa disaksikan Bapak Ibu. Saya kebetulan bisa mengumpulkan dokumen saya tentang permainan-permainan kecil yang diterapkan yang memang saya kelola bersama partner. Kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu sebelum ke sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, kalau video ini nanti dipercepat, Bapak Ibu bisa mengunjungi ke YouTube saya, di channel YouTube saya, bukannya promosi ya Bapak Ibu ini ya. Bentar, saya nggak pernah mengharapkan apa ya istilahnya share subscribe dan seterusnya begitu, enggak. Nampak Bapak Ibu? Oke, kita coba lihat. Di situ ada 2 video yang sudah saya siapkan memang untuk kepentingan webinar ini. Yang pertama permainan-permainan yang seru. Kemudian yang kedua saya tunjukkan video dokumen yang saya kumpulkan tentang variasi-variasi yang kita ciptakan. Kita lihat dari permainannya dulu aja Bapak Ibu. Ini permainan cuplikan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ini bukan permainan yang kita terapkan. Kita nggak bisa memberikan dokumen yang panjang Bapak Ibu. Jadi dokumen saya cuplikan itu saya kumpulkan sehingga terkumpul beberapa contoh permainan sederhana.
tapi menyebabkan anak-anak suaranya saja kayak begitu. Ini kebetulan saya uji cobakan dengan partnernya Pak Langgeng untuk karena kita pembelajarannya istilahnya kolaboratif. Ketika sama-sama jam yang sama di kelas yang sama, kita dua lapangan kita bagi dan kita saling mencoba untuk ayo coba kita terapkan permainan ini misalnya. Permainan ini kadang-kadang asalnya dari anak-anak juga, gembos-gembosan itu loh Bapak, permainan opo. Nah, nanti saya percepat ya Bapak Ibu ya, karena memanfaatkan waktu. Permainan pertama ini gembos-gembosan bisa ditangkap, gambaran permainannya seperti ini. Kalau gembos itu menyelamatkan diri Bapak. Nah, seperti itu. Nah, kena. Permainan sederhana Bapak Ibu, hanya menggunakan kun, kemudian dilompati meniru permainan lari balok seperti itu. Tapi anak-anak tertantang Bapak Ibu. Tertantang untuk melakukan permainan loncat cepat, pindah benda gitu. Set gitu. Antusias dia. Nanti hari ini harapan saya Bapak Ibu terinspirasi membuat variasi dan ide-ide kreatif tentang permainan sederhana. Jadi seperti itu. Nah, ini juga hasil ciptaan kita sama Pak Langgeng, ada kotak dadu berangkai, kotak dadu berangka kok berangkai. Ada dadu yang menghadap ke atas. Sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah menerapkan permainan ini, kayak membentuk kelompok dan sebagainya, tapi ada medianya ini Bapak Ibu yang kita buat, kemudian kita lempar. Nanti kalau guru olahraganya capek minggir, anak-anak menggunakan permainan pakai alat itu mandiri. Ini guru senior kita santai, 6 sambil nunjuk melaku. Ada salah gitu. 5 betul. Ini contoh-contoh permainan yang saya maksudkan Bapak Ibu. Saya harapannya Bapak Ibu akan muncul ide-ide permainan yang tidak asing di dunia YouTube Bapak Ibu. Permainan tic-tac-toe, adu cepat tic-tac-toe. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah mencoba, Bapak Ibu pasti trouble. Bagaimana membuat aturan sederhananya? Misalkan berangkatnya, kembalinya harus pos dulu misalkan, biar tidak terjadi kecurangan. Nah, harus pos dulu dan sebagainya. Ini permainan-permainan simple menarik Bapak Ibu. Saya percepat aja Bapak Ibu, biar waktunya. Ini permainan yang juga keren di Surabaya. Sweet ball. Jadi gunting batu kertas, yang kalah, yang menang mendapat bola untuk lari ke kandang lawan. Nah, bolanya akan direbut karena sweetnya kalah. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, pengelolaan kelasnya memang harus benar-benar ditata dulu. Tapi kalau anak-anak sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi, Bapak Ibu akan tetap jalan. Ya, ini termasuk permainan modifikasi karena saya memodifikasi dari gobak kodok, tapi jadi berburu harta karun. Yang di tengahnya itu ada pecahan genteng, tapi satu garis dijaga 2 orang. Tapi kalau gobak sodor kan 1 orang. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa permainan yang diciptakan. Saya percepat lagi, misalkan menggunakan alat. Ini permainan estafet ya istilahnya. Nah, ini permainan estafet. Yang menjadi juaranya regu yang paling duluan, enggak begitu. Kalau ada regu yang paling kompak yang menjadi juara. Regu yang menjadi juara itu regu yang paling sportif Bapak Ibu. Karena menangnya tidak dianggap oleh Pak Langgeng.
menangnya di bis apa Pak Langgeng karena nggak sportif. Yang diutamakan yang sportif tadi. Hanya permainan kecil, terobos dan sebagainya. Oke, saya percepat lagi. Nah ini termasuk gerak manipulatif bola beracun versi 1 yang hanya satu kelompok lawan satu begitu, nanti tarungkan Bapak Ibu. Kemarin itu kita setting ditarungkan. Nah, saling berhadapan kalau ini. Nah ini baru berhadapan. Begitu. Kalau nanti tanding lawan kelompok lain biar menang. Nah, ini masih belum. Nah, yang inilah yang ditandingkan oleh Pak Langgeng, ditandingkan. Kelompok 1 lawan kelompok 2. Nah. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini coba kita variasinya kayak apa yang diciptakan kita ketika membuat variasi di kegiatan misalkan di pendahuluan. Oh, maaf keliru. Sebentar. Kita masuk ke YouTube lagi berarti. Ada satu video lagi yang kemarin memang kita siapkan. Ini variasi-variasi yang menurut kita nanti menjadikan menarik. Penugasan gerak, variasi dan modifikasi penugasan gerak. Ini ada modifikasi alat, kemudian ada modifikasi lingkungan belajarnya, ada matrasnya, ada lari dulu, ada melompati rintangan. Gerakannya yang dilakukan merayap, ini modifikasi Bapak Ibu. Memodifikasi lingkungan belajarnya anak. Intinya seperti itu. Saya percepat ya Bapak Ibu ya. Saya percepat lagi. Nah. Ini juga variasi karena anak-anak suka hula hoop, maka hula hoop tidak kita berikan dulu materi gerak lokomotor loncat itu kita sampaikan dulu, tapi memotivasi anak-anak dengan berbagai bentuk aktivitas variasi begitu. Saya percepat lagi Bapak Ibu karena waktu. Ini juga menggunakan hula hoop, tapi materi loncatnya kita agak tingkatkan untuk kelas 3 kalau misalnya ini kelas 3 ini. Oh maaf kelas 2 ini hari Jumat. Jadi tanpa media daring Bapak Ibu. Pak, kita nggak punya hula hoop ya, berarti harus direncanakan hula hoop itu mestinya kita punya lah. Cari yang jadi rotan aja dari bukan yang biar anak-anak tidak mager, aktif bergeraknya, terobos ke hula hoop itu sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak ternyata. Hula hoopnya bisa digunakan, bahkan yang kelas 6 bisa dilompati Bapak. Ada yang lari sambil digelinding-gelindingkan gitu, banyak. Tapi kalau saya gandeng videonya panjang Bapak Ibu. Ini beberapa aktivitas variasinya Bapak. Saya percepat saja dulu. Oh ini kelas bawahnya, kelas 4-nya Pak Langgeng. Misalkan sebelum lompat tali ada beberapa variasi-variasi yang kita berikan. Anak-anak tertantang sehingga mencoba ngakak-ngakak. Ini kelasnya kebetulan sama, Pak Langgeng juga kelas 4 ini. Ya kalau kasih tantangan begitu memang anak-anak. Wah. Dindekno Pak Langgeng. Nah, variasi-variasi. Jadi tidak hanya langsung lompat tali di tempat. Anak-anak dikasih tantangan untuk melakukan. Kenapa Bu? Kenapa Bapak Ibu kok dikasih variasi? Variasi menyebabkan tingkat kekuasaan gerak fundamentalnya anak itu lebih meningkat Bapak Ibu. Jadi gerak-gerak fundamental anak, baik jalan, lari, melompat, itu menjadi lebih
lebih meningkat skillnya. Yang diharapkan nanti menopang anak-anak ketika belajar di SMP, di SMA dan berlanjut seperti itu kalau gambaran sederhananya. Nah, ini yang terakhirnya melakukan ini dari berbagai rangkaian tadi harus itu variasinya banyak. Mahir ada Pak Langga. Variasi ini kelas atas, kelas 5 ini. Betul, Rek. Lihat dulu. Yang terakhir ini pos Bapak Ibu. Pos, setiap pos dicarikan ide kreatif, variasi yang menarik. Plank, api bertepuk, yang satunya sit up, api bertukar benda, yang di pos 3-nya itu kuadras, 4 kali dan sebagainya bergeser. Ya, cepat. Sedikit waktunya. Ya. Gantian Bapak Ibu, ini memang gantian anak-anak ini tadi sudah melakukan di sini. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Pak Hari, siapa yang nyuting dokumen sebanyak itu? Jadi salah satu dokumen itu bisa disyuting oleh anak-anak, kalau kelasnya 5, 6 itu bisa. Tapi ya gitu, gerak-gerak begitu. Kadang-kadang ya kalau yang on air Pak Langgeng di depan, ya berarti saya yang nyuting. Kalau yang saya on air, Pak Langgeng yang nyuting. Biasanya seperti itu, sederhana. Demikian tadi Bapak Ibu, materi kita, materi yang apa ya, praktis ya menurut saya. Di awal-awal webinar Kombel Physical Education dari Tambak Sari Surabaya mencoba mengangkat materi yang praktis, materi yang menurut kita carikan materi yang guru-guru PJOK-nya tertarik. Jangan carikan materi yang secara konsep teoritisnya terlalu tinggi, nanti teman-teman malah gumoh istilahnya kan seperti itu. Jadi harapan saya dengan materi ini, guru Surabaya, guru di luar Surabaya, ada situ Bondo, ada yang di Mojokerto, ada yang di Papua, bahkan tadi beberapa teman yang di Papua, semakin terinspirasi untuk satu konsep pembelajaran PJOK yang di situ anak menikmati aktivitas belajar geraknya. Kemudian suasananya menyenangkan. Ingat loh ya Bapak Ibu, pembelajaran kita ini adalah pembelajaran PJOK. Artinya tidak lepas dari pembelajaran, bukan pelatihan. Bukan melatih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa pembelajaran ini harus pembelajaran yang butuh variasi, butuh modifikasi, yang nanti diharapkan anak-anak tingkat penguasaan gerak dasar atau gerak fundamental itu semakin meningkat. Sederhananya begitu saja. Oke, ada respon dari Mbak Regina yang berada di Sawahan. Terima kasih ya Mbak Regina, sama-sama. Moga-moga terinspirasi. Waktunya sudah cukup dari saya. Semoga terinspirasi dan salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator Pak Muji. Baik, terima kasih Pak Hari Santoso yang sudah memaparkan materi yang luar biasa. Kasih aplaus untuk Pak Hari. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Kita coba 3. Ya, penanya silakan Bapak Ibu resen terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kita. Ya, di sini ada Pak Wido, ada Pak Agus yang resen. Baik, kita awali dari Pak Agus Supriyanto yang juga selaku Ketua KKG PJOK Kota Surabaya. Kepada Pak Agus, dipersilakan. Terima kasih Mas Uji. Mas Ari,
Sangat menarik sekali apa yang Panjenengan sampaikan pada hari ini dari modifikasi permainan yang digabung dengan tradisional, permainan tradisional. Itu sangat menarik sekali dan sangat menginspirasi sekali terhadap rekan-rekan yang ada di grup ini. Cuman kami kendalanya begini Pak Wari. Di sekolah saya itu 18 kelas, tapi lapangannya kecil. Kadang-kadang kalau saya ngajar bersama-sama dengan tiap hari ngajar dengan rekan saya itu, partner saya itu kayak dawet Pak. Jadi menerapkan itu bingung. Kita punya rancangan tapi menerapkannya yang bingung, lapangannya nggak cukup. Itu kendalanya seperti itu. Dan rata-rata di Surabaya memang kendala seperti itu karena lapangan. Sangat menarik, saya punya juga permainan kecil itu sangat menarik bagi anak-anak, tapi ya itu kendalanya. Yang pertama Pak Ari. Yang kedua Pak Ari, kendala yang kami hadapi adalah apa? Alat. Kalau saya melihat panjenengan di tempat panjenengan lapangannya begitu luas, oh asik sekali ngajar seperti itu, senang sekali. Saya juga senang sekali kalau ngajar seperti itu, tempatnya luas dan enak gitu. Kemudian yang kedua alatnya juga memenuhi, wah seneng Pak Sari. Tapi kalau di tempat saya, jujur 18 kelas tiap hari kami ngajar bersama-sama dengan partner saya, tapi ya itu tadi lapangannya kecil, nek wis metu bareng koyok dawet, piye carane iki? Ngeluh sampean. Dulu bisa ditran. Jalan mau ngajar itu jalan sekitar 1 kilo Mas Ari. 1 kilo, 3 kilo Mas Ari. Sampai di lapangan itu kadang-kadang waktunya ya entek. Nah itu. Nah sekarang tran enggak boleh, mau tidak mau kita menggunakan lapangan sendiri, tapi ya gitu. Bingung saya kadang-kadang Pak. Ya itu kendala kami. Sangat menarik dan sangat senang Pak Jari terhadap Mas Panjenengan sampaikan. Ini inspirasi sekali bagi kami untuk membuat permainan baru yang sekiranya dapat menumbuhkan anak-anak menjadi lebih semangat dan lebih senang dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Namun ya itu sekali lagi mohon maaf, kalau lapangan sudah jadi terkendala, solusinya ya bagaimana Pak Ari? Halo Pak Ari, saya tanya kalau sudah terkendala lapangan solusinya bagaimana? Saya pengen tahu itu. Terima kasih Pak Ari. Sama alat Pak Ari. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus tadi ada kendala, kendala perlengkapan dan juga kendala lapangan dengan murid yang banyak. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan? Yang pertama, yang kedua ini saya selesaikan dulu Mas Muji biar nggak lupa nanti saya Pak Muji sudah agak tua ini Pak Muji. Baik, silakan. Baik, ini yang pertama gini Pak, kita berinisiatif dengan senior kita di Tambak Sari, bisa konsultasi dengan Pak Widu, bisa Pak Langgeng. Dulu awalnya salah satu permainan yang kita ciptakan itu salah satunya memang mengatasi lapangan. Salah satunya memang karena kendala lapangan. Salah satu dasarnya kita memodifikasi menciptakan permainan kecil itu salah satunya memang dulu bagaimana ya kalau di daerah Surabaya lapangannya halaman sekolahnya sempit. Akhirnya kita mencoba permainan-permainan yang itu bisa diterapkan di lapangan yang kecil. Tapi tidak seluruh permainan yang saya tadi sampaikan itu bisa dilakukan. Dan memang kebanyakan Pak Agus di Surabaya yang sekolahnya belum dibangun dengan konstruksinya, maaf Bu Risma dulu, itu kan rata-rata lapangannya kecil. Dan di halamannya Pak Agus itu saya kan sudah pernah ke sana ya. Jadi menurut saya masih memungkinkan Pak Agus dengan satu permainan. Gini. Yang kedua, kalau terkait dengan media, terkait lahan lapangan kita bicarakan nanti ya, saling sharing ya. Terkait media, misalkan nggak punya kun. Saya pernah loh Pak, kunnya belum lengkap itu ketika sekolah kami itu adiwiyatanya juga ditonjolkan untuk juga berhasil. Kuning lo nggak botol ya tahu loh.
mindahnya itu tidak pakai alatnya, tidak pakai kun, pakai kerdus juga tahu, juga pernah maksud saya Pak Agus. Artinya modifikasi media kalau memang sekolahan belum punya POA misalkan, lah urung duwe POA ya terpaksa kerdus-kerdus nang kantin itu ya disikat terus dibae segitiga piye ben ampre kena digawe kan. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Ya tidak semuanya selalu oleh Pak Haris semuanya suruh modifikasi medianya. Ya tidak seperti itu. Ya harus ada pembicaraan dengan sekolah dong. Pembicaraan dengan sekolah. Kalau yang terkait dengan lapangan, memang kerjasama dengan partnership-nya yang sama-sama guru PJOK di situ tadi, memang harus, ya apa iki solusi lahan ini wilayah kekuatannya sampai nang kene iki, sampai nang kene. Lek iki campur siji cendol dawet kayak ngono dadi lagu kok iso-iso. Kira-kira mungkin begitu Pak Agus, menciptakan permainan yang memang kendalanya. Tapi saya paham betul apa yang disampaikan Pak Agus. Memang kadang-kadang lapangan itu tampak penuh atau mungkin anak-anak memang ada antrian-antrian ya. Memang kelemahannya nanti di situ. Jangan dimainkan ketika anak-anak biasanya ya di lapangan saya sama Pak Langgeng loh Pak ini ya. Jadi anak-anak kalau memang satu kelompok itu 5, ya kita buat 5-5 itu dalam keadaan duduk yang memang ya wis koyok sop sholat kae Pak. Baru kalau semuanya sudah tertib, baru permainan itu diunjuk kerjakan. Kelemahannya bergantian, yang lainnya nganggur dulu antri. Kalau permainannya tetap berjalan dengan lapangannya Pak Agus itu tadi, walaupun 2 orang. Tapi anak-anaknya itu kudu dikendalikan yang itu tadi. Sementara mungkin itu ya Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Ri. Sama-sama Pak Agus. Terima kasih atas responnya. Begini Pak Ri ya. Oke, untuk alat itu memang kami sudah banyak untuk membuat modifikasi Pak Ari ya, seperti botol aqua, botol yang besar dan kecil sudah sering sekali, dan kardus-kardus sama Pak Ari, karena kami memang meskipun sekolah saya itu sekolah besar tapi kenyataannya ya seperti itu. Seperti itu. Gitu loh. Kemudian yang kedua, kan tujuan kita itu mengajar PJOK itu tujuan itu anak-anak supaya keluar keringat, kan begitu Pak Ari, bergerak aktif kan begitu ya Pak Ari. Iya, betul. Nah, kadang-kadang ya saya tuh mikir, lah nek antri ini samunake terus nunggu piye, lah itu loh saya membuat pikiran saya seperti itu. Karena apa? Tujuan kita aktif semua sehingga keluar keringat, anak-anak menjadi sehat. Ini bukan mencari prestasi, tapi hanya memang tujuannya kan gitu. Ya, terima kasih Pak Ari, nanti saya adopsi untuk permainan panjenengan yang kira-kira bisa saya gunakan untuk di sekolah saya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus dan juga respon tanggapan dari Pak Ari. Dan ada 2 lagi yang resen, Pak Wido Pranasto. Monggo silakan Pak Wido. Ya, terima kasih Pak Muji, Pak Ari ya. Setelah saya mengikuti webinar tadi, sebenarnya saya nggak ada pertanyaan, ya, nggak ada pertanyaan. Cuman apa dengan adanya webinar tadi membuat kita semuanya rekan-rekan olahraga ini bisa mempunyai inspirasi ya. Gunanya bagaimana kita mengolah supaya siswa kita ya tetap memiliki kebugaran yang baik. Ya, memang kita satu pendidikan jasmani. Ya, apa yang kita berikan kepada anak-anak adalah kebugaran, kecerdasan jasmani. Jadi bukan prestasi. Intinya keuntungan buat kita adalah apa? Memberikan kebugaran jasmani kepada anak didik kita. Jadi kalau urusan prestasi intinya nanti disalurkan di klub-klub yang ada ya, Pak Arya. Kalau saya sih seperti itu. Jadi kalau pembelajaran PJOK yang tadi di webinar, pembelajaran PJOK melalui permainan kecil, modifikasi dan tradisional. Jadi kalau dari dulu kita sebelum jadi guru ya, jadi siswa juga sudah ada permainan tradisional. Jadi membuat apa ya? Ya kalau sekarang sih anak-anak sekarang, siswa sekarang itu menggunakan IT ya, gadget seperti itu. Tapi kalau kita sebelum jadi guru ya permainan tradisional kita apa? Pati lele, opera.
Jadi tidak perlu menggunakan lapangan yang besar, kecil pun juga bisa. Tapi juga terkendala sekarang di kota besar di Surabaya. Ya lapangan kecil ya siswanya yang penduduknya lebih banyak. Jadi ya memang itu ya. Yang penting adalah happy fun ya. Jadi kreativitas kita sebagai guru pendidikan jasmani bisa memberikan satu istilahnya sumbangan tentunya untuk kebugaran anak. Jadi bagaimana kita menciptakan ya kondisi situasi pembelajaran yang menyenangkan dan juga tidak membosankan. Di sini kalau saya amati seperti itu. Jadi Pak Hari memberikan pembelajaran PJOK modifikasi itu adalah untuk supaya anak ini tidak bosan dengan materi yang sudah ada di buku atau di materi di kurikulum. Nah, ini yang kita kembangkan. Itu aja Pak Muji. Jadi nggak ada pertanyaan seperti apa. Jadi hanya dengan pembelajaran ini memberikan motivasi buat kita sebagai rekan-rekan PJOK bisa untuk memberikan kontribusi kepada anak supaya bisa bermain. Itu yang untuk meningkatkan kebugaran. Terima kasih Pak Muji, itu aja yang bisa saya berikan masukan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Widu atas Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Widu atas respon dan juga apresiasi yang disampaikan kepada Pak Hari dan juga tim semuanya. Alhamdulillah. Satu lagi penanya mungkin Pak Arya. Iya. Ada Bu Nur Laili. Ini yang resen ada Bu Nur Laili. Monggo bisa disampaikan Bu Nur Laili dari mana asalnya? Dari Timnas Pak ini Pak. Terus bisa dinyalakan kameranya. Dinyalakan Bu. Terima kasih. Biar kelihatan Bu. Ya. Oh, saya lagi di jalan soalnya Pak. Ya. Mau pertandingan. Ini Pak, perkenalkan saya Nur Laili dari Guru PJOK SDI Al Mubarak Gunung Anyar. Halo. Ya Bu, silakan lanjut. Ya. Lanjut silakan. Saya mau tanya Pak, kan di sekolahan saya itu kan kendalanya tuh enggak ada lapangan Pak. Halaman kecil pun enggak ada ya? Enggak ada. Halaman kecil pun enggak ada. Nah, saya tuh selalu terkendala dengan lahan tersebut, sehingga saya memakai ruang seperti kayak bekas TPQ gitu loh Pak. Ya, saya tuh kadang suka takut karena di ruangan TPQ itu ada kayak barang-barang kayak yang halus, gampang pecah itu loh, bukan? Nah, jadinya kalau misalkan kita ngasih materi permainan tradisional itu kadang mikir-mikir gitu ya Pak. Nah, solusinya itu gimana Pak? Kita nggak jalan. Gitu. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Gunung Anyar itu ombo lapangan. Atas pertanyaannya, jika tidak punya lapangan, Pak Muji, Gunung Anyar ini. Monggo silakan Pak. Baik, hampir sama ya dengan pertanyaannya Pak Agus, cuman ini nggak punya halaman. Kalau nggak punya halaman, alternatifnya fasilitas umum yang terdekat dengan sekolah dulu. Fasum, biasanya di RW-RW Surabaya itu ada fasilitas umum yang di situ bisa digunakan. Yang terdekat, kalau jauh jangan. Kata Pak Agus tadi ke Transmigran itu punya halaman lebar kan, luas. Kalau dia ke sana waktunya nanti habis untuk jalan misalkan. Nah, jangan kalau ada fasum tapi jauh ya jangan. Jadi nanti materi PJOK itu adalah jadi jalan-jalan. Nah, sampai ke tempatnya terus habis, balik lagi habis kok. Mau ngajar apa? Artinya ya, benar Pak. Habis di jalan. Habis di jalan atau materinya jadi jalan-jalan. Jadi cari fasum yang di situ, bidik dulu Bu, diamati. Oh di sini. Terus langkah selanjutnya ya komunikasi. Kalau halaman masjid misalkan, ya berarti harus nembusi takmir masjid. Kemudian di situ kalau resmi ya surat. Ya memang seperti itu. Kalau tidak ada memang ya aset sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kita itu yang kita manfaatkan. Yang terpenting bahwa di materi ini kita semua ini sepakat
bahwa ide, gagasan, kreativitas guru di dalam merancang pembelajaran mulai dari pemanasannya, terus kegiatan inti ada beberapa variasi, kemudian di kegiatan inti juga ada permainan yang ingin dimunculkan, baik itu sederhana, kecil, atau tradisional, atau ciptaan Bapak Ibu sendiri yang menyebabkan anak-anak antusias, semuanya sepakat di situ. Terus bahwa kita merancang itu adalah kompetensinya guru. Kalau masalah modul ajar, jenengan loh copy paste dari modul ajar yang dibuat oleh KKG misalkan. Atau di PMM jenengan download tuh sudah bisa. Tapi kalau merancang, ini adalah keterampilan yang dituntut untuk kita miliki sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Mungkin begitu Bu Nur, Laili, semoga puas dengan jawaban saya. Iya Pak, matur Nggih, nuwun. sami-sami Bu Nur. Monggo bareng. Boleh saya bertanya Pak Ari? Silakan Bu Sus. Satu Pak Ari penanya. tadi maaf saya ikut apa tadi ada informasi BPG sambil saya menyampaikan ini Pak Ari. Untuk permainan yang dilakukan ini tadi modifikasi dengan segala bentuk-bentuk ini, itu untuk penilaiannya pada peserta didik siswa ini kita buat sendiri, penyelesaian sendiri, atau mungkin Pak Ari punya model-model lagi Pak, bisa menjadi tuntunan kita untuk membuat penilaian, karya penilaian itu Pak. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Suprati atas pertanyaannya. Selanjutnya monggo Pak Hari. Jadi penilaian yang kita rancang setelah kita tahu tujuannya. Jadi menurut background desain itu kan kalau kita sudah menentukan goalnya, materi spesifik yang mau kita ajarkan itu apa, kemudian kita dituntut bagaimana kita itu menilai bahwa anak-anak itu sudah mencapai tujuan itu. Akhirnya kita menyiapkan asesmen penilaiannya. Di materi ini nanti saya akan melakukan penilaian yang misalkan penilaian keterampilan misalkan. Yang tadi ada sit up tadi ya misalkan. Maka di situ kita membuat lembar observasi penilaian. Namanya penilaiannya adalah penilaian unjuk kerja. Tapi dinilai dengan observasi. Pak Muji gurunya mengobservasi gerakan sit up yang dilakukan oleh anak-anak itu tadi. Ya kan? Melalui rubrik. Lembar penilaiannya dipegang, rubriknya dipahami, caranya diplototi, diamati. Namanya diobserve. Itu salah satu alternatif nilai untuk keterampilannya. Nah, penilaiannya dilakukan di akhir pembelajaran, yo oke. Penilaiannya dilakukan khusus pada saat kegiatan pembelajaran, pas melakukan aktivitas itu, khusus sudah melakukan penilaian secara apa ya, indirect, penilaian langsung saat pembelajaran. Pada waktu anak-anak praktek bersama-sama itu sudah diamati sebenarnya oleh khusus. Itu juga bisa, atau di akhir sekali, di akhir pembelajaran, nanti kita lakukan penilaian juga oke. Kalau menurut saya yang paling perlu dipikirkan hanya itu saja, Bu Sus. Kalau nanti tentang bagaimana penilaian dengan berbagai contoh rubriknya, ruang lingkup tentang nilai renang itu gaya bebas itu piye ya, ayo kita buatkan cara rubriknya, lembar observasinya. Lempar bola pada saat pembelajaran gerak manipulatifnya anak-anak, kita buatkan rubriknya. Itu kita kupas di materi pelatihan-pelatihan berikutnya, penguatan penilaian PJOK dalam pembelajaran PJOK. Mungkin seperti itu. Kalau kita bahas panjang sekali. Tapi paling tidak gambarannya seperti itu tadi. Mau nilai sikap, ya diobservasi, diamati. Pada saat melakukan tadi, kita ya tetap membutuhkan rubrik penilaiannya juga tentang penilaian sikap. Kalau pengetahuan kan melalui soal ya, soal tes pengetahuan. Mungkin seperti itu, Bu Sus. Moga-moga berkenan. Saya kembalikan ke Pak Muti. Ya Pak, makasih Pak.
Baik, terima kasih. Bismillah tanggapannya. Alhamdulillah tak terasa ini jam 3 Pak Hari. Semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu peserta dan juga Pak Hari. Ini yang resen tinggal 1. Ini Bu Sumarni mau bertanya tanggapan. Oh, ada Pak Ferry Johannes juga Pak. Ini tinggal 5 menit ini dibagi gimana Iya. ini? Pak Muji, Closing statement. boleh saya bertanya lagi Pak Muji? Ini pertanyaannya nanti lewat telepon dengan Pak Hari, Pak Agus. Kasih Disampaikan lewat chat aja ya nanti. Iya, karena ini Ya, mohon bisa. maaf durasi waktu. Mohon Iya, maaf, Pak. karena settingnya ini Kopi bareng ya Pak Popo. jam 3:15 settingnya di mute. Takutnya nanti kita putus di tengah jalan, nanti tidak enak ya Bapak Ibu ya. Terima kasih yang luar biasa Bapak Ibu, antusiasnya, semangatnya mengikuti webinar sampai jam 3:05 ini masih antusias, luar biasa. Jadi kita di ujung daripada kegiatan ini, tak tolong nanti ada refleksi dari closing statement dari Pak Hari Santoso selaku pemateri, dan juga satu refleksi dari peserta yang menyampaikan dari hasil kegiatan ini apa didapatkan atau manfaatnya. Baik, untuk berikutnya yaitu closing statement dari Pak Hari Santoso terkait dengan kegiatan webinar hari ini. Baik, terima Pak Hari, kasih. silakan. Terima kasih Mas Muji. Teman-teman semuanya, semoga materi pembelajaran PJOK berbasis permainan modifikasi ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk lebih kreatif menciptakan melalui ide gagasannya. Hitam hijau itu kalau saya rubah jadi mangga sama manggis gitu bisa enggak ya misalnya? Hitam hijau itu kenapa sejak dulu ya begitu aja ya? Seandainya tak kasih bola bisa enggak ya? Itu ide kreatif Bapak Ibu. Jadi menyadari inisiasi dari Bapak Ibu untuk beride kreatif, menciptakan variasi, menciptakan modifikasi permainan itu sangat berdampak sekali terhadap bagaimana anak aktif bergerak. Kalau aktif bergerak, nanti tahu manfaat dari aktif bergerak itu, aktivitas latihan kebugaran misalkan tahu manfaatnya juga, diharapkan tadi seperti disampaikan Kak Wido, anak-anak juga meningkat kebugarannya, tapi itu perlu dibahas panjang lebar nanti. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semakin berkualitas dalam mengelola pembelajaran PJOK-nya. Saya kembalikan lagi ke Pak Muji. Baik, terima kasih Pak Hari atas pemaparannya, atas closing statement-nya. Kita kasih applause untuk Pak Hari. Kasih hand. Berikutnya ini refleksi dari salah satu peserta. Ini ada Bu Dian Islamiati, beliau dari Donggala, Sulawesi Tenggara. Kepada Bu Dian, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Hari, Pak Muji, dan Bapak Ibu yang lain. Saya Dian Islamiati, saya guru PJOK dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Untuk refleksi pada webinar kali ini, saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya sangat termotivasi Pak, dalam bentuk pembelajaran yang Bapak paparkan tadi, yang dilakukan Pak Hari itu sangat kreatif, kemudian inovatif, dan sangat terencana. Sehingga pembelajaran yang dihasilkan, bisa kita lihat bersama tadi bahwa peserta didik itu sangat aktif bergerak. Ya, semua bergerak dan pembelajarannya menyenangkan. Dan tentunya dengan pembelajaran seperti itu akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Sebagai kesan bahwa ketika mengikuti kegiatan ini, saya juga tadi sudah subscribe Pak channel Bapak, jadi saya melihat konten-kontennya juga sangat menarik. Di sini juga ada Pak Muji, ada Pak Ferry, jadi pamong saya kemarin pada saat melakukan PPG. Saya berharap Pak bahwa webinar ini tidak hanya sampai di sini, jadi ada pasti dilanjut, ada
edisi berikutnya. Iya, benar sekali Pak Wido. Jadi semoga ada webinar berikutnya ini karena saya melihat praktik baik ini sangat membantu, terutama kita guru PJOK ya, dalam melakukan perencanaan terhadap pembelajaran, bagaimana membuat kondisi kelas yang kondusif, kemudian membuat peserta didik yang akhirnya ketika belajar mereka tidak merasa mager, tidak merasa bosan, tidak terkesan monoton, pembelajarannya asik dan menyenangkan seperti itu Pak. Ya, jadi mungkin itu saja Pak Muji, refleksi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian yang sudah memberikan refleksi terkait dengan kegiatan hari ini. Alhamdulillah, tanggapan yang positif jauh-jauh dari Donggala untuk mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti webinar hari ini. Kita kasih aplaus untuk diri kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu, tibalah di ujung daripada kegiatan hari ini. Ini saya kutip dari kata-kata mutiara dari Bapak Ferry. Naik delman ke kota tua. Cakep. Hadiri yang tiada sedih. Cakep. Inilah webinar PE dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan dari ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Mbak Donggala ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Selalu. Pak Hari, Pak Bupati. Mohon izin Pak. Sama dulu Pak Ferry. Bersama. Oh iya. Ya, tidak Hari ini saya dikasih kesempatan sama moderator tadi. Iya. Pak Ferry, silakan ngomong Pak Ferry. Ayo, bisa sambil memberikan Pak Ferry menyampaikan refleksinya fotonya Pak Ferry. Ayo, semuanya dibuka dulu. 2, 3. Oke. Ya Bapak Ibu. Halaman 2. Kalau Meet ini tidak bisa halamannya digeser Pak Ari. Iya, digeser. Oke. Tidak bisa ini Pak. Coba Pak Hari ambil dari Pak Hari. Lempar ini loh. Bisa enggak? Admin, jangan Pak Hari ini, admin, aku bingung. Kalau yang Zoom bisa geser ke kanan atau ke kiri Pak. Ini yang ininya nggak bisa ini Pak. Iya betul. Halo Budian. Halo Pak Ferry. Baik ya kabarnya ya. Lawannya Pak Ferry, Budian baik. Salam kenal Pak. Ini ada senior ya, di sini ada senior ya. Halaman 2 ya. Ada seniornya hidup loh ya. Caranya piye iki halamannya kok gak bisa iki. Oke, yang penting ada dokumen foto 1 2 ya, enggak apa-apa. Kalau Oh, Budiannya enggak bisa geser. Kalau yang Zoom bisa kita geser kiri kanan. Bu Nuni tadi kok nggak jawab, nggak tanya ya Bu Nuni. Bu Nuni nggak bertanya tadi Bu Nuni. Nggih. Bu Nuni salam sehat, alhamdulillah. Sehat selalu. Nggih, alhamdulillah Ini Pak Muji. Bu Nuni Kartika Sari ta? Iya. Bener gak ini? Kakak kelas saya ini. Sukses Pak Ferry. Aduh. Ketemu lagi di sini. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu, jawab. Selalu Kombel Tambak Sari. Budian ikuti selalu channel kami ya. Siap Pak, di PMM sudah saya follow Pak. Ya. Beraktivitas selalu. Kalau ke Mantap. Surabaya, jangan lupa mampir ke Pak Muji dan saya. Siap, selalu. Ada Kak Ulin juga, Bu Ulin. Terima kasih semuanya.
sehat semuanya. Bapak Ibu, untuk link Nggih. absen sudah di-share di link YouTube, di link chat, dan di grup. Di setting sampai jam 4 Bapak Ibu nggih. Jadi Nggih, sampun Pak. yang sudah langsung bisa dicek di emailnya masing-masing, sertifikat langsung terkirim di email. Ya, semoga Nggih. bisa bermanfaat. luar Bapak biasa Ibu. sekali. Matur nuwun. Ditunggu ya Pak acaranya seperti ini. Mati tapi muni suara. Nggih. Terima kasih. Insya Allah. Nggih, waalaikumsalam. Mohon izin. Nggih. Izin live Pak Muji. Izin Ya, live nggih. kemudian terima Enggak, kasih. kono sing nyanyi tapi gen aku kok hilang.